Dia ini siapa? Aku menyebut nama Dania aja udah memandangku dengan sorot mata membunuh begitu. Dia beralih dengan barang yang berjajar di atas meja, tidak memperdulikan pandangan wanita yang sedang menatapnya tajam itu. Dania juga memeriksa setiap detail produk di bawah pengawasan mata tajam Lela, sampai terdengar dia menghembuskan napas kesal sambil menoleh pada gadis itu. Lela seperti tidak merasa bersalah sedikit pun bahwa keberadaannya udah membuat suasana tidak nyaman. Dia hanya tersenyum ketika Dania menatapnya semakin jengah. Selesai juga kesepakatan mengakhiri perbincangan. Kali ini tidak ada jabat tangan. Dania hanya menganggukkan kepalanya. Dia akan menghubungi dan memberikan keputusan. Jadi atau tidaknya kerjasama beberapa hari nanti. Dia perlu merundingkan dengan karyawannya. Lebih penting untuk membandingkan produk sampel dengan apa yang udah dijualnya. Dania udah duduk di kursi taman dekat area parkir di kafe, bertemu dengan calon supplier baru tadi. Duduklah, letakkan tas itu, berat kan? Dania menepuk bangku kosong di sebelahnya. Tidak apa-apa, Nona. Duduklah, atau aku adukan pada Tuan Saka kalau kau membantah kata-kataku. Ideh, sudah pintar deh. Dan lihai. Aku bahkan mengancam. Terbukti Lela berjalan menuju kursi. Dia duduk dan meletakkan tas produk contoh itu di pangkuannya, menjaganya dengan tangan agar tas itu tidak terjatuh. Taruh saja tasnya di bawah, menunjuk bawah kursi. Toh itu trotoar. Plastiknya juga tebal dan tidak akan kotor. Tidak apa-apa, Nona. Ini kan barang milik Anda. Saya harus menjaganya dengan baik. Ya ampun, anak ini apa-apaan sih? Lela, kamu ini bukan adik atau saudara sekretaris Han kan? Sebenarnya bertanya tanpa maksud apa-apa, hanya merasa jengkel saja. Bagaimana Anda bisa tahu, Nona? Terkejut, sebenarnya yang jauh lebih terkejut tentu saja Dania. Jadi, benar kalian saudara? Saudara kandung? Wah. Isi kepala Dania berlarian, mencerna informasi penting yang baru dia dapatkan. Bukan, Nona. Saya adik sepupu sekretaris Han. Saya anak dari adik kandung ayahnya sekretaris Han. Aku tidak pernah membayangkan kalau sekretaris Han ternyata benar-benar manusia. Dia juga punya ibu dan ayah. Berarti kamu tahu banyak tentang sekretaris Han dong. Antusias. Lupa deh tujuannya mendudukkan Lela. Mendengar rahasia sekretaris Han, ia jauh lebih sangat penasaran. Maaf Nona, saya tidak bisa menjawab apa-apa jika Nona menanyakan perihal sekretaris Han. Menyebalkan. Dia bahkan udah membentuk dinding yang tinggi mencegah aku masuk. Apa dia punya pacar? Lela diam. Di mana dia tinggal? Lela diam. Dania udah meremas berdarah di depannya. Ternyata sekretaris Han jauh lebih misterius dari apapun. Bahkan tidak ada celah sedikit pun untuk mencari tahu tentangnya. Baiklah, lupakan dia. Tidak penting juga. Aku benar-benar penasaran tentang sekretaris Han. Sekarang aku mau tanya tentangmu. Baik, Nona. Apa? Dia langsung bereaksi. Apa yang Tuan Saga perintahkan kepadamu untuk mengawasiku? Tuan muda hanya meminta saya memastikan Anda beraktivitas seperti biasa dan pulang ke rumah pada waktunya. Lugas sekali dia menjawab, seperti tidak dibuat-buat. Baiklah, masih terlalu dini menyimpulkan. Apa dia memintamu melaporkan semua hal yang aku lakukan? Tidak, Nona. Jangan bohong, kau tidak akan melaporkan aku bertemu dengan laki-laki di kafe ini tadi kan? Memastikan lagi. Saya akan menyampaikan kalau Tuan muda menanyakannya. Itu sama aja kau memata-matai ku tahu. Kesal sendiri, tangan Dania mencengkeram bahu Lela. Jangan katakan apapun tentang aku bertemu dengan laki-laki lain. Tapi bukankah Nona akan menjawab juga kalau Tuan muda bertanya? Kalau jawaban saya tidak sama dengan jawaban Nona, Nona pasti tahu kan apa yang akan terjadi pada saya? Apa artinya aku menjerumuskannya ke lubang neraka? Baiklah, sekarang bisa perjelas deskripsi pekerjaanmu. Kenapa Tuan Saga menyuruhmu jadi sopirku? Karena Anda pernah kabur.
Apa? Kabur lagi, kabur lagi. Selalu kabur yang jadi alasannya. Jadi perintah umum yang harus saya lakukan hanyalah agar apa yang Anda lakukan tidak membuat Tuan Muda kesal. Maksudnya? Bingung. Saya hanya harus memastikan bahwa apapun yang Anda lakukan tidak akan membuat Tuan Muda marah. Contohnya saat Anda bersalaman tadi, Tuan Muda pasti tidak suka kalau Anda disentuh laki-laki lain. Jadi saya melarang Tuan tadi menyentuh Anda. Apa? Dia lebih gila dari sekretaris-an. Dia menyimpulkan semua seenaknya. Siapa sebenarnya yang merekomendasikan orang gila ini untuk jadi sopirku? Dan ia membisa sepanjang perjalanan, memikirkan siapa yang udah merekomendasikannya Lela. Dan juga memikirkan bagaimana caranya agar sopirnya ini bisa dipecat. Maaf Lela, tapi aku belum siap menghadapi kegilaan sekretaris-an versi cewek di sepanjang hariku. Taman bermain atau spa? Hasil final memutuskan mereka akan memilih pergi ke spa. Ya, kalau kau wanita normal rasanya akan memilih tempat ini sebagai hadiah menyenangkan. Dipijat dan berendam air hangat dengan taburan kelapa bunga. Pasti rasanya akan sangat menyenangkan sekali. Ditambah melakukannya bersama dengan teman wanita. Dan ia sudah melakukan reservasi untuk 9 orang. Ditambah dengan Lela sebagai penghuni baru. Penghuni baru? Ya, tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan. Maafkan aku Lela, keberadaanmu hanya dengan keberadaanmu saja udah jadi ancaman kebebasan hidupku. Akhirnya dengan 2 mobil, satu milik Dania dan satunya adalah taksi online, sampailah mereka di tempat tujuan. Ramai di depan spa. 2 orang muncul dari dalam spa, menyapa dengan penuh keramahan. Selamat datang, silakan ikuti kami. Mereka masuk bergantian, memandang sekeliling. Beberapa di antara mereka untuk pertama kalinya masuk ke tempat seperti ini, menatap takjub, memejamkan mata, dan belum dipijat pun sudah merasakan sensasi nyaman dari harumnya ruangan yang mereka masuki. Kalian masuk ganti baju dulu. Mereka mengikuti 2 pegawai spa, satu yang tertinggal. Siapa lagi kalau bukan si dia? Pergilah, ganti baju sana. Saya akan bersama Anda, Nona. Baiklah, terserah. Lakukan semua sesukamu, gumam Dania. Dania duduk di lobi. Aku membawa 8 orang untuk melakukan perawatan di tempat seperti ini. Berapa tagihan yang harus aku bayar ya? Tunggu, aku tidak harus memakai uangku kan? Dania ingat terakhir kali dia menghabiskan uang untuk raksa, tapi sepertinya kali ini tidak apa-apa karena dia memakainya bukan untuk laki-laki, tapi untuk jaga-jaga. Akhirnya dia mengirimkan pesan pada sekretaris-an. Sekretaris-an, aku mengajak karyawanku berlibur hari ini. Apa aku boleh memakai kartu dari Tuan Saga untuk membayar tagihan? Aku tidak akan mengatakan tempat tujuan liburan kami. Langsung dibaca seperti biasanya, tapi kali ini balasan tidak secepat biasanya. Tuan muda mengatakan, selamat bersenang-senang Lona. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Baiklah, terima kasih. Hehe, uangku aman kan? Dania masuk ke dalam ruangan ganti pakaian. Disusul Lela di sampingnya. Suasana udah ribut. 9 orang dalam satu ruangan. Sudah pasti ada keributan di mana-mana. Karena tidak mungkin melakukan perawatan dalam satu ruangan, akhirnya dibagilah menjadi 2 ruang. Mbak Nia, ini pertama kalinya aku dipijat di tempat seperti ini. Aku mau update di sosial media ya. Nora, fotoin aku juga ya. Gak sadar kalau dia sama Noranya. Aku juga, yuk foto rame-rame. Nanti aku tag semuanya. Dorong-dorong mencari posisi yang paling sempurna. Di tengah sedang asiknya berfoto dan berebut posisi, Lila dengan wajah polos yang berkata, maaf, jangan ada yang posting foto nona muda ya. Tuan Saga tidak akan. Dan ia menutup mulut Lela, sementara yang lain udah berhenti bicara dan berhenti ganti gaya, memandang orang yang berbicara. Suamiku agak ribet kalau fotoku nongol di sosial media, jadi kalian posting yang nggak ada akunya ya. Dan ia menjelaskan, pasti suami Mbak Nia nggak mau foto Mbak Nia dilihatin orang lain ya. Sweet banget sih Tuan Saga, cemburuan menggemaskan gitu.
Aku jadi pengen lihat dia cemburu. Apa aku posting aja ya? Kalian mau mati ya melihatnya marah? Kok ingin? Dania menarik tangan Lela yang udah akan beraksi mendengar kalimat barusan. Dania mencegahnya, masih membekap mulut Lela. Mereka itu cuma bercanda, jangan sensitif begitu, kenapa? Jangan posting yang ada fotoku ya, ingat itu. Dania bicara lagi, mau menunjukkan fakta. Bagaimana kalau anak perempuan itu saling bercanda? Iya Mbak Nia, menjawab kompak. Lihat kan, mereka cuma bercanda. Melepaskan Lela. Selama ini kamu hidup bagaimana sih? Nggak pernah dengar orang bercanda ya? Maaf Nona, saya hanya ingin memastikan kalau Tuan muda. Iya, aku tahu. Lela hanya melakukan segala sesuatunya untuk Tuan Saga. Angkat bahu, malas menjelaskan. Bagi Lela, Tuan Saga adalah sama halnya dengan kehidupannya. Tidak tahu sebaik apa Tuan Saga padanya, hingga dia bisa begitu terikat pada Tuan Saga sampai seperti itu. Dania bersama Tika, Maya, dan Lela. Tentunya, sisanya dalam ruangan di sebelah mereka. Sepertinya kelompok di sebelah sana jauh lebih berisik. Mbak Nia, ini gak apa-apa kami memilih liburan ke spa. Tika mulai lagi deh. Dania meliriknya berbisik di telinganya untuk hati-hati bicara kalau ada Lela. Dan ini pakai uang Tuan Saga. Hehe. Bukan merasa senang Tika, malah tambah depresi. Apa mereka diizinkan untuk memakai uang Tuan Saga seenaknya begini? Dania berusaha melupakan semua masalahnya dan menikmati setiap pijatan lembut di bahunya, merasakan setiap sentuhan itu dan membebaskan dirinya dari kepenatan. Sekelebat bayangan Saga melintas di pikirannya. Dia bisa mendengar Tika mengajak bicara Maya dengan nyaman. Ya, Tika memang anak yang sangat supel. Dia mudah sekali berbaur dan mengakrabkan diri dengan siapapun. Maya yang awalnya canggung dapat segera membuka diri. Mereka pun terlibat pembicaraan yang seru. Persetan Tuan Saga pada aku, perasaanku pada Tuan Saga, perasaan Tuan Saga kepada aku, perasaanku pada Tuan Saga. Pertanyaan itu berulang-ulang di kepala Dania, sampai dia tidak mendengar pembicaraan apapun di ruangan yang sama dengannya. Dia jatuh ke dalam mimpi yang dalam. Mbak Nia, Tika menggoyangkan bahu Dania lembut, membuat Dania menggeliat dan membuka matanya. Mbak tidur ya? Pantas ajak ngomong diam aja dari tadi. Sudah selesai ya? Dania duduk menggoyangkan kepalanya. Sudah selesai ya? Iya Mbak, yuk sekarang kita berendam. Di mana yang lain? Udah duluan Mbak, Mbak Nia kecapean ya? Atau banyak yang sedang dipikirkan? Nggak apa-apa kok, Lela masih duduk di ruangan yang sama. Belum pergi bersama yang lain. Tika menoleh kepadanya. Dia mau menunggu Mbak Nia katanya, menjawab sorot mata Dania. Kenapa Lela masih ada di sana? Ya, aku tahu, berat sekali pekerjaanmu. Mereka masuk ke tempat pemandian. Kali ini, bak mandinya cukup kecil, hanya bisa dipakai 2 orang saja. Jadi setiap orang berpasangan. Dania yang sendirian, seseorang datang memeriksa air dan memberikan aroma terapi. Lalu berbasa-basi dengan sopan, menanyakan bagaimana kenyamanan Dania. Apakah dia suka suhu airnya? Gadis itu menjawab dengan senyuman. Sudah mewakilkan semuanya. Kenapa aku sampai ketiduran sih? Aku jadi tidak bisa menikmati sensasi nyaman dipijat kan? Aku ingin diulang pijatnya, tapi nggak mungkin kan? Pesan penting ketika kalian dipijat, jangan tidur, biar kalian bisa merasakan sensasi kenyamanan ketika pijatan itu berlangsung. Dania melihat tangannya sendiri, lalu memijat kakinya, merasakan sentuhannya. Sepertinya sedikit berbeda dengan sentuhan pemijatannya tadi. Sepertinya aku belum benar-benar ahli ya, tapi rasanya Tuan Saga menyukai sentuhanku. Dia bukan menyukai pijatanku pastinya. Dia hanya menyukai sentuhanku. Apa yang aku pikirkan Dania? Perasaan Tuan Saga, aku penasaran sekali. Perasaannya yang sebenarnya pada aku. Apa dia benar menyukaiku? Apa aku benar boleh membuka hatiku untuknya? Tidak, jangan lakukan apapun. Jangan buka hatimu
Sebelum kau melihat bukti nyata, dia juga suka padamu. Kalau Tuan Saga membuangmu, kau tidak akan benar-benar terluka. Kini semua selesai, dan ia muncul belakangan dari pintu setelah selesai urusan pembayaran.